dari Media 7 Satsanga PPA akan kembali membawakan acara Bincang Dharma kali ini dengan narasumber Bapak Dewa Nyoman Doni Apriyadi dan juga dipandu oleh 3 moderator kami, yaitu Bli Nyoman, Mbok Wayan, dan Bli Mangkuyase. Kemudian hostnya adalah Bli Dewa. Sebelum kita mulai, nanti akan kita dengarkan bersama doa akan dipandu oleh Bli Mangkuyase. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Shivaya. Om Aditya Siva Param Jyotirabdu Tejo Namaste Sveta Pankaj Madhyasti Vaidkarya Namaste Om Murang Ringa Paramashiva Aditya Om Sri Guru Bhyo Namah Hari Om. Om Wakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Dewa Sarva Kali Susyarvada. Om Bhurvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Deva Maheshwara Guru Saksat Param Brahma Om Saraswati Namah Om Sri Rasudata Swastu Namah Swaha. Om Shanti 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 Om. Syukur, silakan Biramantu Sedewa. Terima kasih doanya, dan kita akan kembali berikan sesi selanjutnya itu kepada moderator kita, Wayan, kemudian Bli Irawan, dan kepada juga Bli Mangkuyase. Jadi topik kita kali ini adalah membentuk generasi Hindu yang unggul, tangguh, dan berkarakter pada era globalisasi. Oke, Mbak Wayan, dipersilakan. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwase karena atas asung warakerta nugrahanya Media 7 Satsanga WPA pada malam hari ini kembali menjumpai para pemirsa untuk bisa menyimak Bincang Dharma. Bincang Dharma kali ini topiknya adalah membentuk generasi Hindu yang unggul, tangguh, berkarakter pada era globalisasi. Narasumber pada malam hari ini kita ambil dari luar Bali, dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Dr. Dewa Nyoman Doni Apriyadi, MSI. Beliau adalah seorang pemerhati dan seorang yang mengkaji agama Hindu dengan serius. Beliau adalah lulusan dari S2 agama dari UNHI, namun beliau juga luar biasa adalah seorang dokter gigi. Beliau juga pengayah yang luar biasa di Sulawesi Tengah sebagai wakil ketua Parisade Hindu Dharma Sulawesi Tengah, sebagai pengurus FKUB Sulawesi Tengah, dan beliau juga adalah seorang pembina seni budaya di Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini juga kita mempunyai 3 orang penanya. Nanti akan bertanya kepada Pak Dokter ya seputaran topik yang tadi saya sebutkan. Pertama, Bli Mangkuyase, kemudian ada Bli Nyoman, dan Bli Mangku Agus. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya persilahkan Bli Mangkuyase untuk bertanya. Apa kira-kira pertanyaan untuk Pak Dokter? Silakan. Om Swastiastu. Terima kasih Mbak Ayan atas kesempatannya.
Om Swastiastu, Dr. Doni. Om Swastiastu. Senang berjumpa luar biasa di sore hari ini, Ki. Dengan judul yang sudah disampaikan tadi, tentu ini adalah judul yang sangat-sangat menarik dan merupakan suatu judul yang bahasa sekarangnya update nih Dr. Doni. Update ya, kekinian gitulah ya. Jadi membentuk generasi Hindu yang unggul, tangguh, berkarakter pada era globalisasi ya. Kita sudah tahu globalisasi ini tidak bisa kita hindari ya. Kita pasti akan terbawa, kita harus mengikuti gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya sebagai mengawali Dr. Doni, apakah latar belakang ya Dr. Doni memberikan atau ingin memaparkan judul ini ya? Dan mungkin nanti yang kedua sedikit diberikan definisi apakah yang dimaksud dengan generasi Hindu yang unggul, tangguh, kemudian berkarakter. Nah ini dulu pertanyaan sebagai mengawali Dr. Doni. Mohon diberikan ulasannya. Terima kasih. Suksma yang coba menjawab. Yang pertama yang melatar belakangi terpilihnya judul niki ada empat alasan. Yang pertama sekali kita ketahui bahwa era globalisasi ini sebuah keniscayaan bahwa itu harus terjadi gitu sebagai sebuah kehidupan yang selalu dinamis dan berubah. Nah, di dalam era globalisasi ini terjadi berbagai perubahan sosial. Ada modernisasi, ada iptek teknologi, dan tingkat persaingan, tingkat seleksi luar biasa nih. Nah, sehingga perubahan-perubahan ini membutuhkan sebuah sumber daya manusia yang berkualitas. Itu alasan pertama. Jadi kita sebagai anak bangsa, khususnya sebagai umat Hindu, harus sudah mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa lolos seleksi daripada perubahan sosial yang terjadi. Karena perubahan sosial ini bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Yang kedua, kita harus jujur. Kualitas SDM kita, khususnya umat Hindu, yang sebagaimana kita saksikan di kehidupan sosial, tiang amati masih boleh dikata secara nasional ya, masih di bawah rata-rata. Kita bisa lihat berapa orang yang tokoh Hindu duduk di tingkat nasional. Mungkin di daerah tertentu mungkin dominan ya, SDM-nya bagus misalnya di Bali, tapi di luar Bali artinya kalau kita ambil rata-rata seluruh Indonesia masih kita di bawah rata-rata. Itu menjadi alasan kedua. Kemudian yang ketiga, kita dihadapkan kepada dua pilihan. Di dalam era globalisasi ini, dua pilihan, apakah kita mau ikut arus globalisasi atau tergerus arus. Nah, di sini sebuah keniscayaan ini tidak bisa ditolak bahwa untuk menjalani kehidupan kita harus berhadapan dengan dampak ini gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi alasan ketiga ini? Kita harus tetapkan pilihan, mau tidak mau kita harus ikut harus daripada tergerus arus gitu. Jadi kalau kita ikut harus, tinggal kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita lolos seleksi daripada perubahan sosial itu. Jadi gold generation, jadi kita nanti menciptakan generasi emas di dalam pertarungan kehidupan menghadapi pengaruh globalisasi. Tapi kalau kita tidak ikut seleksi, kita tergerus arus, ya berarti siap-siap kita menjadi lost generation gitu. Eliminated generation, jadi generasi yang tertinggal, tersingkirkan di masa depan. Nah, tiga alasan ini akhirnya alasan keempat yang melihat semangat teman-teman di sosial media. Mungkin kalau kita buka sosial media, berkembang kebangkitan Hindu, bangga jadi Hindu, Hindu bangkit. Nah, ini mungkin sudah semua teman-teman tahu nih. Nah, dengan adanya semangat teman ingin bangkit niki, akhirnya tiang
juga ikut menyikapi semangat teman-teman Ki, tapi harus dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang persiapan atau upaya yang memang benar-benar serius dan sistematik. Bagaimana kita bisa ikut seleksi dalam arus globalisasi dan bisa berhasil gitu. Nah tentunya Niki akan terjadi persaingan SDM. Tadi kita alasan salah satunya bahwa posisi kita Niki kan sekarang posisi boleh dikata di bawah. Kata bangkit itu menunjukkan bahwa kita masih di bawah teman-teman umat lain gitu. Nah di sini harus kita persiapkan betul-betul bagaimana generasi kita ke depan mampu bersaing dalam posisi start sekarang ini masih di bawah rata-rata. Nah dengan alasan itulah sebagai latar belakang yang coba memberikan ulasan bagaimana kita bisa bersaing, generasi kita nanti bisa eksis gitu. Maka lahirlah judul niki. Jadi menciptakan generasi yang berkarakter tangguh dan unggul gitu. Nah 3 syarat niki yang memang dibutuhkan oleh arus globalisasi supaya tidak tereliminasi gitu, supaya kita tetap unggul gitu. Unggul. Nah mungkin yang coba mengulas pengertian judul niki kata per kata gitu. Jadi pertama generasi berkarakter. Kata karakter secara umum niki memberi pengertian generasi yang memiliki akhlak mulia. Itu definisi umum. Kemudian kata tangguh itu berarti memang memiliki ketahanan. Jadi dia bisa tahan terhadap berbagai tantangan atau pengaruh-pengaruh negatif dari era globalisasi. Dia tetap bisa eksis. Nah, kemudian kata unggul, nah di sini memberi pengertian bukan hanya tangguh, tapi di dalam setiap persaingan atau seleksi dia memberi sebuah prestasi yang lebih baik, bahkan terbaik. Tetap unggul. Nah, kemudian tangguh dan unggul ini memang harus sinergis, memang dilahirkan dari karakter tadi nih. Jadi definisi karakter memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlak mulia. Itu definisi umum. Kalau tiang coba mengkaji dari definisi dari aspek Hinduisme, jadi kata karakter dalam pengertian Hindu, dia menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia niki yang terjemahkan dalam konsep Hindu. Akhlak mulia niki mengandung 3 pengertian, 3 muatan, 3 konten. Mulia yang pertama, dia mencerminkan human value, sifat-sifat kemanusiaan. Yang pertama. Yang kedua, dia mengetahui tentang jati dirinya sebagai manusia. Yang ketiga, dia memiliki wiweka atau sifat kebijaksanaan. Jadi pengertian secara Hindu, orang berkarakter itu adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki sifat mulia yang itu sifat-sifat kemanusiaan, human value, ada 5 nih ke Satya, Dharma, Prema, Ahimsa, dan Santi. Berpegang teguh pada kebenaran, menegakkan prinsip-prinsip kebajikan, dia anti kekerasan atau tidak memunculkan kekerasan baik itu fisik maupun non fisik, berprinsip kasih sayang dan kedamaian. Nah, niki yang sifat mulia, salah satu human value niki ada 5. Kemudian dia juga mengetahui siapa jati dirinya, esensi kemanusiaan dia ketahui. Kemudian memiliki kebijaksanaan, wiweka. Nah, esensi jati diri ini bagi orang yang berkarakter, dia mengetahui apa tujuan hidupnya, dari mana dia berasal, mau kemana dia nanti, bagaimana caranya kembali ke asal. Ini
Kalau yang bisa rumuskan esensi jati diri ke dari pertanyaan ini, nanti dia bisa menjawab sendiri. Dari mana, siapa dirinya? Who am I? Bahwa seorang yang berkarakter mengetahui jati dirinya, dia tahu dirinya itu adalah percikan dari Tuhan. Dia adalah Sang Atma. Dari mana saya berasal? Dia bisa menjawab, saya berasal dari Brahman. Mau kemana saya nanti? Saya akan kembali kepada Sang Pencipta. Bagaimana caranya? Caranya adalah berkarma, berulang-ulang punarbawa, dan melalui melepas keterikatan dari kelahiran ke kelahiran yang disebut moksa. Jadi yang disebut dengan orang berkarakter yang mengetahui jati dirinya, hakikat dirinya, adalah bukan hanya memiliki 5 sifat human value, sifat kemanusiaan, tapi juga orang tersebut bisa tahu siapa dirinya, dari mana dia berasal, dan mau kemana dia nanti, bagaimana caranya. Nah, jawaban yang dimiliki itulah menjadi keimanan yang disebut dengan Pancasrada. Jadi, seorang yang berkarakter, dasar keimanannya merupakan jawaban daripada semua bentuk pertanyaan tentang hakikat dirinya itu sendiri. Nah, Nike, kemudian pengertian globalisasi yang mungkin bisa perjelas bahwa pengertian globalisasi itu memiliki beberapa era. Yang kita tahu kan dalam globalisasi perubahan sosial ada modernisasi, ada iptek dan teknologi. Tapi ada satu Niki mungkin yang perlu kita ketahui, di dalam arus globalisasi terdapat era disrupsi. Nah, Niki mungkin Tiang juga baru tahu Niki. Era disrupsi Niki terbentuk sejak tahun 2020. Jadi era di mana berkat perkembangan teknologi, perkembangan modernisasi, akan terjadi perubahan besar-besaran yang namanya inovasi teknologi. Jadi perubahan besar-besaran yang berupa inovasi yang akan menyingkirkan, yang akan merubah tatanan sistem yang sudah terbentuk lama dengan tatanan sistem yang baru secara tiba-tiba dan secara besar-besaran. Nah, Niki kita harus sudah siap era disrupsi ini. Ini yang perlu dipahami oleh generasi kita, bahwa kita memang harus siap menghadapi era disrupsi ini dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan karakter. Ambil contoh, dengan inovasi besar-besaran, bahwa nanti secara ekonomi pasar tradisional akan hilang, orang bisa berjualan dari rumah. Begitu juga transportasi akan lenyap tiba-tiba, ada ojol. Nah, itu kurang lebih begitu. Jadi tiba-tiba orang yang punya investasi miliaran tiba-tiba akan dikalahkan oleh orang yang tanpa modal tapi punya ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ini yang disebut era disrupsi. Jadi sebuah perubahan inovasi berkat kemajuan ilmu dan teknologi yang akan merubah tatanan sistem yang sudah berlangsung lama ke sistem tatanan yang baru. Jadi dari pengertian ini bisa Tiang simpulkan bahwa generasi yang berkarakter tangguh dan unggul adalah generasi Hindu yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, mengetahui siapa dirinya, jati dirinya, kemudian memiliki wiweka dan kebijaksanaan, dan selalu menerapkan dalam sikap perilakunya, selalu mengedepankan human value, nilai-nilai kemanusiaan, dan bersifat tangguh Nike, bisa bersaing dalam keadaan perubahan seperti apapun, baik dampak negatif maupun dampak positif, dan dia selalu unggul. Jadi unggul Niki dalam tiap seleksi menjadi yang lebih baik dan terbaik. Secara idealismenya kurang lebih sapunika jero mangku dokter nggih.
Ya, jadi yang tambahkan sedikit, ketika idealisme tentang generasi yang ingin kita cita-citakan bersama terbentuk idealisme seperti itu, nanti pada saat itu tidak ada lagi generasi Hindu yang bisa buat hoak maupun menerima hoak gitu. Karena dengan karakter seperti itu, dengan penguasaan teknologi, apalagi memiliki wiweka, setiap fenomena, isu apapun di media sosial, dia akan kaji dengan ilmu pengetahuan. Dan ini bukan hanya pengetahuan ilmiah, memang dasar ajaran agama kita mengatakan itu, yang ada ajaran tripermana gitu. Jadi setiap fenomena apapun pasti akan dikaji dengan tripermana. Jadi dengan praktiase, penelitian, kajian, anumana, dan punya referensi agama permana, punya dasar pengetahuan. Cek semua Dr. Doni, silakan Bu Ayat dari pihak cukup dulu pertanyaan awal. Shanti, Shanti, Shanti.